Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, mumpung hype dari Hunter x Hunter lagi tinggi-tingginya, terus Mr. K baca juga banyak yang baru mau ngikutin serial atau mulai baca ulang. Jadi sekalian aja ya, Mr. K buatin video tentang Nen. Ya, walau sebenarnya bukan buatin sih, soalnya konten ini pernah Mr. K bahas. Tapi anggap aja video kali ini versi upgrade dari sebelumnya. Jadi buat kalian yang baru aja mau ngikutin Hunter x Hunter atau udah agak lupa sama sistem kekuatannya, nah Mr. K bakalin jelasin sekomplit-komplitnya mungkin tentang apa itu Nen sebenarnya. So tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung gaskan aja ke kontennya, oke? Let's go! Nen, simpelnya adalah sumber kekuatan tenaga dalam yang dimiliki oleh seseorang. Cuman bukan Hunter x Hunter namanya kalau sesuatu bisa jadi sesimpel itu. Soalnya sejauh banyaknya sistem kekuatan di serial lain, kayak contohnya Haki di One Piece atau Chakra di Naruto, Nen ini tingkat kerumitannya bisa kita bilang jauh lebih tinggi dan lebih kompleks. Ya, lebih kompleks. Soalnya kalau biasanya kekuatan tenaga dalam nggak dibuat kompleks dan lengkap, namun di Hunter x Hunter semuanya dijelasin mulai dari tahapan paling bawah hingga seseorang bisa disebut menguasai yang namanya Nen. Nah, buat ngejawab apa itu Nen sebenarnya, kayaknya ada baiknya kita mulai dari bagaimana seseorang di serial Hunter x Hunter bisa menggunakan Nen. Dan jawabannya ada dua cara untuk membangunkan Nen yang tidur dalam diri seseorang guys. Tinggal milih wae gowo caro alus sopo coro kasar. Ya cara halus atau cara kasar lah. Soalnya kalau secara halus maka dengan cara bermeditasi atau gampangnya biasa kita sebut sebagai berdiam diri dengan tanpa melakukan apapun. Hanya berkonsentrasi saja. Tujuannya adalah untuk mencari letak titik pusat keluarnya Nen. Namun meski cara halus ini sangat dianjurkan oleh pihak asosiasi Hunter, tapi satu kelemahan dari cara itu adalah waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Walau ada beberapa kasus di mana ada orang jenius yang bisa menguasai Nen tanpa membutuhkan banyak waktu, tapi kejadian ini sangat jarang gitu loh. Cuman kalau kita bandingkan dengan cara kedua, yaitu dengan cara yang lebih kasar, yaitu menerima mentah-mentah kekuatan Nen dari orang lain yang sudah berbentuk Hatsu. Tujuannya tentu saja untuk membuka secara paksa aliran Nen dalam tubuh seseorang. Tenang, buat yang bingung sama apa itu Hatsu, ikutin aja dulu penjelasan ini ya. Pokoknya ya, nanti bakalan tak jelasin. Tapi intinya, cara kasar yang mana menerima serangan Nen ini tentunya gak dianjurkan oleh pihak asosiasi Hunter, karena tergolong cara yang sangat berbahaya dan beresiko terhadap target yang ingin menguasai Nen. But kalau buat yang udah ikutin manganya, sebenarnya nantinya bakalan dijelasin sama Kurapika kalau cara atau metode menerima serangan Nen yang tergolong tabu dan dianggap berbahaya ini sebenarnya gak melulu harus menyerang seseorang dengan Nen saja. Tapi bisa juga menggunakan kemampuan menyembuhkan atau meminjamkan, karena efek yang dihasilkan bakalan tetap sama, yaitu sang target akan terpicu untuk bisa membangkitkan Nen. Nah, kalau sampai sini kalian udah ngerti gimana cara atau trik seseorang bisa mendapatkan Nen, sekarang kita lanjut ke 4 teknik dasar Nen agar seseorang Hunter ya bisa dibilang sudah menguasai Nen secara dasar. Pertama ada Ten, yang mana ketika seorang Hunter berhasil membuka Nennya, maka Hunter itu harus bisa mengatur aliran Nennya agar tak keluar secara boros, alias cepat habis lah intinya. Ya kalau masih bingung, Ten itu anggap aja bagian Nen yang melapisi tubuh seseorang dan mencegah Nen gak habis dengan percuma. Sehingga nantinya Ten ini bisa digunakan sebagai pertahanan dan obat awet muda yang alami. Lanjut yang kedua adalah Ren, yang mana masih banyak orang yang bingung dengan kekuatan Ren jika hanya mengikuti animenya saja. Hal ini emang cukup wajar karena memang terkait Ren itu ya agak bikin jelimet. Tapi sebenarnya jawaban terkait Ren itu mudah, soalnya Ren bisa kita anggap versi lanjutannya dari Ten. Cuma perbedaannya seorang Hunter yang menguasai Ren bisa mengeluarkan Nen secara luasa tanpa harus khawatir akan Nennya yang cepat habis. Karena orang yang menguasai Ren sudah hafal betul dengan kapasitas kekuatan Nen miliknya. Ditambah satu hal yang menjadi pembeda dasar antara Ren dan Ten, yaitu Ren bisa digunakan untuk mode menyerang. Terus yang ketiga ada Jetsu, yang merupakan sebuah teknik untuk menghentikan seluruh aliran Nen keluar dari tubuh secara serentak. Makanya dengan menutup aliran itu, keberadaan seorang Hunter tak bisa dideteksi oleh musuh sekalipun karena Nen miliknya seolah-olah dibuat hilang sepenuhnya. Teknik Jetsu ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk memulihkan kondisi tubuh seorang Hunter yang kelelahan, tapi sayangnya satu minus dari teknik ini ya adalah sangat rawan terkena serangan total karena tubuhnya gak terselimuti oleh Nen sama sekali. Terakhir yang keempat ada Hatsu, yang mana ini adalah versi lanjutannya dari Ren tadi. Jadi kalau Ren fokus mengalirkan kekuatan Nen yang meluap-luap dan menjaga balance-nya,
Hatsu lebih berfokus pada kekuatan nen yang dialirkan ke satu titik saja, alias menyesuaikan kekuatan nennya agar sesuai dengan kepribadian seorang hunter itu sendiri. Makanya kalau seorang hunter udah sampai ke tahap ini, mereka nantinya akan memiliki kemampuan nen yang sangat unik. Karena setelah menguasai Hatsu, para hunter bisa menggunakannya untuk mendeteksi tipe nen mereka. Yang mana tipe nen sendiri terbagi ke 6 tipe kekuatan, dan cara mengetahuinya bisa menggunakan teknik ramalan air. Well, pertama ada tipe Kyoka, di mana orang dengan kemampuan Kyoka bisa menambah kemampuan serangan dan pertahanan fisiknya secara signifikan dan gila-gilaan. Pokoknya sangat efektif ketika digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Kyoka juga dianggap sebagai tipe Hatsu yang paling seimbang karena memungkinkan pengguna untuk membuat dirinya berada dalam keadaan menyerang dan bertahan dan menjadi sangat kuat hanya dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Contoh orang dengan kekuatan tipe Kyoka ada Gonfrix dan Ketua Netero. Next, tipe yang kedua ada Housutsu, yang mana seseorang yang bertipe ini bisa mengontrol kekuatan nennya agar bisa terpisah dari tubuhnya. Jadi bisa dikatakan, semua hal yang berhubungan dengan jarak bisa dilakukan oleh tipe Housutsu, entah itu menyerang ataupun mengintai. Dan orang yang punya nen tipe Housutsu, contohnya ada Leorio dan Razer. Lanjut ketiga ada tipe Henka yang ngasih seseorang kemampuan untuk mengubah nennya sendiri agar bisa meniru sifat benda lain. Ingat, hanya sifatnya saja ya, gak bisa meniru bendanya secara real. Kayak misalnya banji jam milik Hisoka atau kekuatan listriknya Killua. Terus yang keempat ada tipe Gugenka atau yang punya kemampuan menciptakan benda atau materi asli yang nyata secara fisik yang berasal dari nennya sendiri. Ya, tipe ini dibilang cukup gila karena bisa membawa benda-benda imajinasi langsung ke alam nyata. Dan contoh orang yang memiliki nen tipe Gugenka ada Kurapika dan Kaito. Next, tipe yang kelima ada Souza, yang mana seseorang yang punya kemampuan ini bisa mengontrol makhluk hidup ataupun benda mati. Well, kemampuan yang dimiliki pengguna Souza terbilang sangatlah rumit. Karena biasanya mereka membutuhkan suatu kondisi tertentu yang harus dicapai sebelum si pemilik Souza bisa mengontrol objek yang diinginkannya. Ya, anggap aja semacam hipnotis lah. Cuma minusnya, mereka hanya bisa mengontrol tubuh seseorang tapi kemauannya kagak. Well, contoh orang yang punya kemampuan nen tipe Souza adalah Salnark dari Genei Ryodan. Terakhir tipe keenam ada Tokusitsu atau biasa disebut spesialis. Soalnya tipe nen itu dianggap istimewa dan sangat langka. Pokoknya orang yang bertipe ini memiliki kekuatan nen yang paling unik. Contohnya lihatlah Chrollo Lucifer yang mampu mencuri skill nen apapun, atau Neonostret yang dapat meramal masa depanmu bersama mantan. Atau punyanya Kurapika lah, yang sebenarnya Kurapika adalah spesialis. Intinya ya, kemampuan spesialis sebenarnya gak masuk di kategori tipe nen apapun. Cuma karena ada beberapa orang yang bisa menggunakan nen spesial seperti ini, maka wajar aja dibuat pengecualiannya. Oh iya, buat yang belum tahu, Kurapika juga masuk ke tipe spesialis karena dia berasal dari suku mata merah. Tapi kekuatan spesial itu hanya bisa dia gunakan ke anggota Genei Ryodan saja. Well, gimana? Sampai sini cukup kebayangkan seberapa uniknya sistem nen ini. Terus buat Nadia, Mr. K bilang cara mengetahui tipe nen seseorang dengan melakukan ramalan air, maksudnya tuh cuma butuh segelas air dan selai daun yang diletakkan di atas air itu. Lalu tinggal pancarkan ren saja maka bisa diketahui tipe nennya. Bergantung sama apa yang terjadi dengan air, daun, dan gelas itu. Simpelnya, jika air dalam gelas meluap-luap, itu artinya nennya berjenis Kyoka. Lalu jika air dalam gelas rasanya berubah, maka nennya jenisnya Henka. Terus kalau air dalam gelas menjadi lebih bening sebening aqua, maka nennya berjenis Gugenka. Tapi jika air dalam gelas berubah warnanya, maka jenis nennya Housutsu. Terus jika daun di atas air bergerak sendiri, maka jenis nennya Souza. Sedangkan tipe Tokusitsu atau spesialis bisa dideteksi dengan sangat mudah. Soalnya kalau efek dari air dan daun yang berada di gelas tak menunjukkan tanda-tanda seperti 5 tipe nen sebelumnya, maka bisa kita pastikan kalau dia punya nen tipe spesialis. Gimana? Cukup mudah dipahamin kan sistem kekuatan di Hunter x Hunter ini? Tapi sayangnya masih ada beberapa versi pengembangan dari teknik nen ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seperti misalnya ada Gyo yang mana menggunakan teknik ren tapi hanya pada anggota tubuh tertentu. Kayak misalnya saat Gon menggunakan Gyo di mata untuk melihat nen orang lain. Lalu ada juga In, teknik untuk menyegel sementara nen kita sendiri agar gak diketahui musuh. Simpelnya versi gila dari Jetsu. Terus ada juga N, teknik nen dari penggabungan ren dan ten. Jadi nen seseorang diperluas dalam area tertentu, biasanya digunakan layaknya radar untuk mendeteksi keberadaan seseorang. Contoh gampangnya ya, Pito saat melacak musuh dia hanya menggunakan N super luas ya.
Next masih ada Su yang merupakan teknik lanjutan dari Ten, di mana teknik ini ngebuat seseorang bisa mengalirkan nen ke benda ataupun tubuh sendiri, sehingga menghasilkan daya kekuatan yang lebih besar. Lanjut ada Ken, sebuah teknik bertahan yang simpelnya digunakan untuk bertarung dengan para pengguna nen tingkat tinggi. Lalu ada juga Ko yang mana masih teknik defense juga. Namun lebih ditekankan dengan mengalirkan nen ke bagian tubuh tertentu. Makanya saat bagian tertentu dilindungi oleh Ko, bagian tubuh yang gak kebagian nen tersebut ya akan rentan terhadap serangan. Terakhir ada Ryu yang hampir sama banget cara penggunaannya seperti Gyo. Begitulah unsur tenaga dalam yang mungkin terdengar bakalan simple, tapi taunya masih dibikin kompleks dan ngejelimet. Ya, semoga aja konten kali ini bisa ngebantu kalian yang masih bingung dengan konsep nen itu sendiri. Walau sebenarnya Mr. K juga gak berani bilang sih, kalau setelah nonton konten ini kalian bakal langsung paham sama nen. Tapi semoga aja hal ini bisa ngebantu kalian yang kebingungan dalam ngikutin Hunter x Hunter ke depannya. Kan mau comeback nih ya. So, see you again next time terkait pembahasan konten Hunter x Hunter. Adios de Caramelos, stay safe everyone, salam.